Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang model pembelajaran problem-based learning. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Aprilia Dwi Kurnia Utomo, NIM A510190159, Faustin Fiona Eka Faradewi, NIM A510190160, Nilam Pritami Nur Azizah, NIM A510190163, Gani Vega Nuraini, NIM A510190164, dan Lady Arumdalu, NIM A510190165. Nah, apa sih itu PBL? Jadi, pembelajaran berbasis masalah adalah pendekatan yang berpusat pada siswa yang mengatur kurikulum dan instruksi di sekitar situasi masalah tidak terstruktur dan dunia nyata yang dibuat dengan hati-hati. Kemudian, apa yang dilakukan guru dan siswa dalam pembelajaran berbasis masalah? Yang pertama, guru sebagai model. Guru berpikir keras dengan siswa. Mereka memodelkan perilaku yang mereka ingin siswa gunakan. Kemudian, yang kedua, sebagai pelatih. Guru membujuk dan mendorong siswa. Mereka memberikan umpan balik dan mendorong siswa untuk menjadi pembelajar yang mandiri. Kemudian, yang ketiga, sebagai penanya. Mereka mengajukan pertanyaan tingkat tinggi dan metakognitif yang membantu memfokuskan penyelidikan siswa. Kemudian, sebagai pemandu, guru memberikan instruksi tentang sumber daya masyarakat lokal, situs web, dan berbagai bahan tekstual yang berharga. Mereka juga mengajari siswa tentang proses kelompok yang efektif dan membantu kelompok yang macet untuk kembali ke jalurnya. Mengapa menggunakan pembelajaran berbasis masalah dan apakah efektif? Karena pembelajaran berbasis masalah melibatkan siswa dalam mempelajari informasi dengan cara yang serupa dengan bagaimana informasi itu akan dipelajari dan diterapkan di masa depan. PBL ini menilai pembelajaran dengan cara yang menunjukkan pemahaman dan bukan sekadar perolehan. Kemudian, pembelajaran berbasis masalah ini mendorong pencapaian dan pemikiran tingkat tinggi. Kegiatan belajar yang melibatkan pemikiran, pemecahan masalah, dan pemahaman sering memiliki efek yang lebih positif pada prestasi siswa. Kemudian ada 6 tugas utama ketika merencanakan pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama yaitu mengklarifikasi atau menjelaskan konten dan tujuan. Ini adalah langkah perencanaan pertama. Tujuan konten berfokus pada kurikulum, konsep, dan hubungan dari keseluruhan topik dan situasi masalah. Kemudian yang kedua yaitu menyeleksi dan mendesain masalah. Karakteristik umum suatu masalah yang efektif antara lain otentik atau nyata, tidak terstruktur, dan relevan. Kemudian, mengidentifikasi sumber daya. Sumber daya yang dapat digunakan antara lain perpustakaan lokal dan pusat media, ribuan situs web, orang-orang berpengetahuan, dan sebagainya. Kemudian, merencanakan penilaian. Menyiapkan penilaian berupa penilaian formatif dan sumatif sangat penting. Penilaian formatif menciptakan cara terstruktur untuk memantau kemajuan siswa dan umpan balik secara berkala. Kemudian mengorganisir belajar kelompok serta orientasi peserta didik. Selanjutnya, melaksanakan pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, menyajikan masalah. Selama fase pembelajaran ini, guru juga dapat meminta siswa mendiskusikan apa yang telah mereka ketahui tentang masalah, membuat daftar pertanyaan, dan mencatat pemikiran dan hipotesis awal mereka tentang masalah tersebut. Yang kedua, merencanakan investigasi. Sebagai pembelajaran, bentuk PBL mengharuskan siswa bekerja dalam kelompok untuk merencanakan investigasi mereka dan memutuskan jenis sumber daya yang mereka perlukan untuk dikumpulkan atau dikonsultasikan. Yang ketiga yaitu melakukan investigasi. Siswa diajarkan untuk memantau diri mereka sendiri, pemahaman mereka dan strategi belajar mereka.
Keempat, mendemonstrasikan pembelajaran berbasis masalah memuncak dalam beberapa jenis presentasi kelompok atau tampil produk akhir dalam pameran. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari dan untuk mendiskusikan dan berdebat satu sama lain. Yang terakhir, refleksi dan debriefing. Refleksi dan debriefing pada proses pemecahan masalah merupakan bagian integral dari pembelajaran berbasis masalah. Pentingnya bagi siswa untuk merefleksikan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka peroleh, strategi pembelajaran yang mereka gunakan, dan kontribusi yang telah mereka buat untuk kelompok belajar mereka. Kemudian, unit pembelajaran interdisipliner berbasis masalah. Perencanaan interdisipliner berbasis masalah dimulai dengan mengidentifikasi pertanyaan besar atau penting atau esensial situasi masalah yang masalah ini mungkin terkait dengan standar kurikulum tertentu atau mungkin tumbuh dari isu-isu lokal yang relevan dengan kehidupan siswa. Kemudian, proyek pembelajaran berbasis masalah. PBL adalah bentuk lain dari pembelajaran berbasis masalah. Biasanya, proyek PBL dimulai dengan produk akhir atau artefak dalam pikiran. Contoh produk puncak dalam mencakupi menulis laporan atau proposal, merancang model, dan membuat produksi multimedia. Lalu, merencanakan proyek pembelajaran berbasis masalah meliputi yang pertama tema proyek, yang kedua hasil proyek, yang ketiga kegiatan proyek-kegiatan, yang keempat proyek-produk, yang kelima manajemen proyek, dan yang keenam penilaian proyek. Kemudian ada 6 kriteria untuk merancang proyek pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, otentik, yang kedua, kelakuan akademik, yang ketiga, pembelajaran terapan, yang keempat, eksplorasi aktif, yang kelima, koneksi orang dewasa, dan yang keenam, praktik penilaian. Untuk yang selanjutnya yaitu unit dan kursus berbasis masalah. Unit dan kursus berbasis masalah adalah variasi PBL yang paling kompleks. Dalam variasi ini, seluruh unit atau kursus diatur di sekitar situasi masalah dan siswa secara aktif terlibat dalam membuat keputusan pada semua aspek pengajaran. Selanjutnya, definisi masalah dan perencanaan. Misalnya, jika masalahnya adalah tentang masalah medis, siswa mungkin diminta untuk mengambil peran atau mempertimbangkan perspektif dokter, pasien, administrator rumah sakit, atau perusahaan asuransi kesehatan. Investigasi dan penyelidikan. Siswa memulai penyelidikan mereka dengan mengumpulkan informasi dari berbagai bahan cetak, internet, dan wawancara, serta observasi. Presentasi dan demonstrasi. Menjelang akhir unit atau kursus, anggota kelompok belajar menyajikan apa yang telah mereka pelajari dan mempertahankan keputusan juga pilihan yang telah mereka buat. Selanjutnya, refleksi dan debriefing. Sesi terakhir di unit PBL dan kursus melibatkan refleksi. Individu dan kelompok merefleksikan pembelajaran, pemikiran, pilihan, dan kesalahan mereka, dan strategi pembelajaran dan proses kelompok yang mereka gunakan. Selanjutnya yaitu menilai pembelajaran berbasis masalah. Menilai PBL melibatkan 4 jenis penilaian: penilaian diri, rekan, guru, dan ahli. Dan beberapa hasil pembelajaran yang harus dinilai yaitu pengetahuan konten, keterampilan penyelidikan, dan keterampilan proses seperti kolaborasi, pemecahan masalah, pembelajaran mandiri, dan manajemen proyek. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu tantangan pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, menemukan pertanyaan yang bermakna. Yang kedua, mengubah data. Yang ketiga, menggunakan argumen logis. Argumen untuk mendukung klaim terkadang bisa lemah atau tidak ada. Yang keempat, berkolaborasi.
Beberapa siswa tidak memiliki keterampilan kelompok yang diperlukan untuk bekerja secara efektif dengan anggota kelompok belajarnya. Yang kelima, proses versus konten. Yang keenam, mengelola beberapa kelompok dan beberapa topik. Yang ketujuh, konten umum versus diferensiasi. Dan yang terakhir yaitu waktu. Proyek dan kegiatan PBL umumnya membutuhkan lebih banyak waktu instruksional daripada pendekatan lain. Ringkasan, PBL adalah pendekatan yang berpusat pada siswa yang melibatkan siswa dalam penyelidikan terhadap situasi masalah yang kompleks. PBL memiliki 6 fitur utama, yaitu masalah yang tidak terstruktur, masalah dunia nyata yang otentik, investigasi dan pemecahan masalah, perspektif interdisipliner, kolaboratif kelompok kecil, dan produk, artefak atau presentasi. Guru berperan sebagai fasilitator, pemandu, penanya, pelatih, dan mentor. Siswa dituntut untuk merancang pembelajaran mereka sendiri, memecahkan masalah, dan bekerja sama dalam kelompok kecil. Perencanaan untuk PBL mencakup 6 tugas, yaitu mengklarifikasi isi dan tujuan proses, memilih atau merancang masalah, mengidentifikasi sumber daya, menyiapkan penilaian, mengorganisir kelompok belajar, dan mengorientasikan siswa pada PBL. Kemudian beberapa materi IPS yang cocok dilaksanakan menggunakan model PBL antara lain 1. Indonesia pada era globalisasi 2. Perkembangan teknologi di masyarakat 3. Masalah sosial di lingkungan setempat 4. Pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi 5. Keanekaragaman suku bangsa dan budaya. Contoh penerapan model pembelajaran PBL dalam materi IPS SD yaitu 1. Guru menyajikan masalah sosial yang disebabkan oleh ulah masyarakat yaitu banjir melalui video dan gambar. 2. Peserta didik melakukan identifikasi terhadap fenomena banjir yang ditampilkan guru untuk menemukan masalah dari fenomena tersebut. 3. Peserta didik mengidentifikasi masalah dan melakukan brainstorming dengan cara sharing information. Yang keempat, peserta didik mendapatkan deskripsi dari permasalahan banjir, apa saja yang perlu dipelajari untuk menyelesaikan banjir, menemukan penyebab dari banjir, dan menyusun rencana untuk menyelesaikan permasalahan banjir tersebut. 5. Peserta didik melakukan kegiatan pengumpulan informasi penyebab terjadinya masalah banjir dari berbagai sumber. 6. Peserta didik mengolah hasil pengumpulan informasi untuk digunakan sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah banjir. Selanjutnya yang ketujuh, peserta didik mendapatkan deskripsi dari permasalahan banjir. Apa saja yang perlu dipelajari untuk menyelesaikan banjir, menemukan penyebab dari banjir, dan menyusun rencana untuk menyelesaikan permasalahan banjir tersebut. Yang kedelapan, peserta didik menyusun laporan hasil diskusi penyelesaian masalah. Yang kesembilan, peserta didik mempresentasikan hasil brainstorming-nya tentang solusi yang dikemukakan untuk menyelesaikan masalah. Yang ke-10, guru dan peserta didik mereview dan mengevaluasi terhadap hasil kerja peserta didik. Dan yang terakhir, guru dan peserta didik melakukan refleksi proses pembelajaran. Oke, sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.